Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Saya akan mempresentasikan hasil bedah kontrak perjanjian waralaba antara PT Maju Makmur Mandiri sebagai pemberi waralaba dan CV Segar Manis menerima waralaba. Kontrak ini memiliki nomor 001 MMM 7 2025 yang ditandatangani pada tanggal 2 Juli 2025 di Jakarta. Inti dari kontrak ini adalah pemberian hak eksklusif pada CV Segar Manis untuk menjalankan bisnis bubble tea Boba Hits di Surabaya. Mari kita lihat strukturnya. Kontrak ini memiliki struktur secara sistematis dimulai dari informasi para pihak hingga lampirannya. Jadi identitas para pihak ini, kontrak ini jelas menyebutkan pemberi waralaba yaitu PT Maju Makmur Mandiri dan penerima waralaba CV Segar Manis masing-masing diwakili oleh Direktur Utama Joko Pramono dan Direktur Sugeng Wijaya. Latar belakang dijelaskan bahwa pemberi waralaba adalah pemilik merek Boba Hits dan penerima waralaba tertarik untuk menjalankan bisnis ini. Bab utama di kontrak ini dibagi menjadi 12 bab, mulai dari ketentuan umum hingga ketentuan lain-lain. Lampiran di akhir kontrak terdapat 8 lampiran yang sangat penting. Lampiran ini merinci hal-hal seperti biaya waralaba, spesifikasi produk, manual operasional, dan salinan sertifikat merek. Mari kita lihat ya. Pertama, inti dari kontrak ini adalah hak dan kewajiban pemberi waralaba. Haknya menerima biaya waralaba di awal dan royalti, berhak mengawasi operasional penerima waralaba, serta dapat memutus perjanjian jika terjadi pelanggaran pokok. Kewajibannya yaitu memberi hak pengguna merek dan sistem operasional, kemudian menyediakan pelatihan awal berkelanjutan, memberikan panduan operasional dan mendukung promosi regional. Pemberi waralaba juga wajib menyediakan bahan baku pokok. Hak dan kewajibannya. Untuk hak dan kewajibannya menggunakan merek operasional Boba Hits secara eksklusif di lokasi yang ditentukan, menerima perhatian dan dukungan, dan memperoleh keuntungan dari penjualannya. Juga kewajibannya membayar waralaba 50 juta, tidak dapat dikembalikan, dan royalti 15% dari pendapatan kotor bulanan. Wajib menjalankan bisnis sesuai standar operasional yang ditetapkan dan memberi bahan baku pemberi waralaba. Nah, kemudian kita lanjut ke jangka waktunya ya. Untuk jangka waktu dan durasi itu sendiri, perjanjian berlaku selama 3 tahun. Sejak penandatanganan, perpanjangan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan tertulis minimal 3 bulan sebelum berakhir, dan pemberi waralaba berhak menerima atau menolaknya. Dari sisi keuangannya sendiri, biaya waralabanya itu sendiri sebesar 50 juta. 50 juta dibayarkan saat penandatanganan, biaya tidak dapat dikembalikan. Kemudian royalti 15% dibayarkan 5 bulan, dibayarkan setiap 5 bulan berikutnya. Denda keterlambatan pembayaran royalti 2% per hari. Kemudian ada hal yang penting juga yang lain adalah tentang eh, klausul kunci pemutusan penyelesaian sengketa.
Ini adalah bagian yang penting untuk mengantisipasi masalah. Pemutusan perjanjian kontrak diputus jika salah satu pihak melakukan prestasi dan tidak memperbaiki dalam 30 hari, dinyatakan pilot atau melakukan pelanggaran berat terhadap hukum. Kemudian akibat dari pemutusan sendiri, jika diputus penerima waralaba harus berhenti menggunakan merek pebahit dan mengembalikan semua dokumennya. Kemudian penjelasan perselisihan, apabila timbul perselisihan dan atau perbedaan pendapat para pihak sehubungan dengan janjinya, para pihak bersepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Tapi jika gagal dalam 90 hari, penyelesaian akan dilakukan melalui arbitrase, yaitu BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, atau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Strategi mitigasinya, kepatuhan operasional. Jadi penerima waralaba harus ketat memenuhi sistem operasional waralaba, dan standar kualitas pelanggaran dapat menjadi alasan pemutusan sepihak. Manajemen finansial dipastikan harus kas untuk membayar biaya waralaba, royalti 15% dari pendapatan kotor dan 2% jika terlambat. Laporan penjualan keuangan harus dipersiapkan secara berkala. Kemudian ketentuan bahan baku. Kontrak ini mengharuskan penerima waralaba memberi bahan baku pokok dari pemberi waralaba. Risiko terkait harga kualitas harus dimitigasi dengan komunikasi rutin dan pemesanan terencana. Mengenai perizinan hukum, penerima waralaba bertanggung jawab penuh atas perizinan usaha di Surabaya, termasuk SIUP dan STPW. Kegagalan ini memenuhi ini bisa berakibat hukum yang serius. Jadi sebagai kesimpulan, kontrak ini memberikan kerangka yang jelas, namun juga menuntut komitmen tinggi dari kedua belah pihak. Memahami struktur dan klausul kuncinya adalah langkah pertama untuk memastikan hubungan waralaba sukses dan memitigasi risiko. Terima kasih atas perhatiannya, dan ini saya tutup untuk presentasinya.